Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Arnum, senang sekali hari ini saya Kardina Majid dapat hadir kembali menemani sahabat Arnum semuanya di dalam podcast Saromase. Sahabat berbagi topik, menginspirasi untuk sehat. Tidak terasa kita telah memasuki bulan suci Ramadan, di mana pada bulan suci Ramadan kita melaksanakan ibadah puasa, Dok. Ya, benar. Ibadah puasa itu tidak hanya dilaksanakan oleh orang dewasa, tapi juga pada anak-anak. Nah, ini yang jadi topik kita pada hari ini. Jadi, strategi berpuasa pada anak-anak agar anak-anak itu bisa berpuasa tanpa perlu merasa tertekan, tanpa perlu kekurangan gizi. Nah, oleh karena itu, pada hari ini kita kedatangan bukan satu narasumber cantik, tapi dua narasumber cantik sekaligus. Dokter kesayangan kita di Rumah Sakit Arifin Nu'man, dokter spesialis anak Rumah Sakit Arifin Nu'man, Dr. Rusdiana SPA, dan dokter spesialis gizi Rumah Sakit Arifin Nu'man, Dr. Yulia Stuti Hayat SPGK. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, semangat berpuasa, Dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, pada hari ini topiknya sangat khususnya kami para orang tua, Dok, sangat bermanfaat tentunya nantinya. Ya, yang pertama mungkin saya izin dulu ke Dr. Rusdiana. Dok, sebenarnya untuk berpuasa pada anak-anak itu sebaiknya dimulai pada usia berapa, Dok? Yang amannya? Yang amannya ya. Itu kan berdasarkan hadis nih, berdasarkan hadis. Ya. Itu kan anak-anak diajar sholat ya, Dok ya. Biasanya umur 7 tahun. Ya. Jadi beberapa literatur itu yang menyarankan bahwa memang anak umur 7 tahun juga seharusnya dia bisa diajarkan berpuasa gitu. Nah, tapi kan tidak bisa langsung puasa full, kan itu butuh latihan. Harus anak-anak itu tidak bisa langsung full, Dok ya, harus bertahap sedikit demi sedikit dilatih. Jadi idealnya itu biasanya anak umur 5 sampai 6 tahun itu sudah bisa sudah mulai paham, sudah bisa lebih terarah, kemudian sudah mampu mengontrol rasa hausnya. Jadi mungkin memulai belajar berpuasa itu usia 5 sampai 6 tahun. Ya, tentunya dengan bertahap, mungkin 3 sampai 4 jam dulu gitu. Seperti itu. Jadi kalau selama ini kan di masyarakat ada puasa setengah hari, Dok, ya. Benar. Kemudian nanti kalau sudah mampu, dianggap mampu oleh orang tuanya, kemudian dilanjutkan ke full hari, itu betul. bisa, Dok? Bisa banget. Jadi misalnya usia 5 tahun sudah mulai puasa 3 jam sampai 4 jam. Kemudian usia 7 tahun boleh puasa setengah hari. Awal-awal sekolah anak SD kan pergi sekolah, pulang sekolah boleh buka puasa di situ. Kemudian kalau sudah makan, minum, kemudian boleh lanjut, boleh juga sih sebenarnya. Nah, nanti setelah anaknya masuk balik usia 10 tahun, 11 tahun, nah seharusnya sudah bisa untuk puasa full. Dengan catatan anaknya harus sehat ya, Dok ya. Harus sehat anaknya. Nah, harus sehat, Dok. Iya, harus sehat. Nah, kalau saya ke Dokter Upi ya, saya panggil Dokter Upi, Dok ya. Untuk berpuasa kan bukan hanya orang dewasa, Dok, tapi juga anak-anak. Dan tadi dokter katakan harus sehat. Iya. Nah, kalau untuk anak-anak, apakah ada perbedaan nutrisi atau gizi yang perlu diterapkan pada anak-anak selama berpuasa, Dok? Oh iya, baik. Benar tadi Dokter Rusdiana tadi mengenai usia awal berpuasa. Jadi secara fisiologis kebutuhan energi pada anak itu sebenarnya tetap mengikuti angka kecukupan gizi harian. Jadi pada anak, apalagi usia 4 sampai 6 tahun, saya ngambil range dari 4 sampai 6 tahun karena itu range-nya hampir sama. Jumlah kebutuhan energi yang dibutuhkan itu di sekitaran 1.400. Kalau untuk anak lebih besar lagi, 7 sampai 10 tahun, sampai 9 tahun lah, itu di sekitaran 1.650. Untuk anak 10 sampai 12 tahun itu dia di sekitaran 2.000 hingga 2.100 kilokalori kebutuhan hariannya. Tetapi pada saat berpuasa yang menjadi keterbatasan pada anak itu untuk pemenuhannya kan sedikit berbeda. Karena pada saat puasa, waktu untuk makannya itu sudah tidak sebebas, karena ada jam-jam tertentu yang sudah kita diajarkan kalau puasa aja dulu 3-4 jam misalnya, seperti yang tadi Dokter Rusdiana sebutkan.
Jadi waktu itu menjadi sedikit lebih pendek dibanding kalau dia tidak berpuasa. Jadi memang tetap harus mengikuti AKG itu. Jadi itu merupakan tantangan sih sebenarnya. Kebutuhannya terpenuhi dok. Iya, ya. betul. Kebutuhan Jadi yang kebutuhannya disebutkan terus energinya terpenuhi. tetap sama, harus Iya. sama anak yang berpuasa dan tidak berpuasa itu tetap sama. Apalagi kan anak-anak juga masih fase pertumbuhannya, jadi butuh Nutrisinya itu memang besar. Dok, untuk anak-anak kan makannya selama berpuasa bisa dibilang sisa 2 hari sekali dok. Jadi makannya pada saat sahur dan berbuka. Nah untuk makan 2 kali itu kan orang tua pastinya berpikir, apalagi yang sahur terutama dok. Kalau buka mungkin makannya ya apa saja bisa masuk. Nah kalau sahur itu yang susah. Jadi apakah ada strategi khusus mungkin dari ahli gizi untuk orang tua menyiapkan menu atau mungkin ada menu khusus ya yang bisa disiapkan orang tua agar anak-anak tetap mau makan dan nutrisinya terpenuhi selama bulan suci Ramadan? Iya, terima kasih pertanyaannya. Memang masalah jumlah waktu yang dibutuhkan pada saat berpuasa itu memang mempengaruhi, apalagi kan anak jadinya kenyang kan, buka kemudian diberikan makanan itu pasti dia kenyang. Makanya kita biasanya memberikan batasan distribusi makanan. Jadi biasanya untuk buka sendiri, buka di awal itu kita kan sebaiknya tidak langsung memberikan anak-anak makan yang terlalu manis, terlalu padat gitu. Jadi buka dulu itu sekitar 10-15% dari kebutuhan hariannya. Kemudian dia diberikan makan setelah sholat maghrib misalnya, baru diberikan makanan berat itu yang padat nutrisi, itu di sekitaran 30-35% dari kebutuhannya. Lalu setelah sholat Tarawih itu mungkin bisa kita sisipkan lagi 1 kali makan makanan ringan yang snack yang padat nutrisi, bisa berupa snack puding kayak apa, pokoknya ringan-ringan tetapi dia lumayan padat, susu boleh. Itu di sekitaran 10-15% dari kebutuhan energinya. Dan kemudian di sahur itu biasanya kita kasih yang paling besar, kebutuhan kalorinya itu sekitaran 35-40% itu kebutuhan di situ, karena dia untuk pakai puasa. Jadi seperti itu. Untuk masalah jenisnya memang ya harus diperhatikan oleh orang tua ya, makanan yang padat nutrisi, jadi jangan gorengan misalnya, jangan itu kan kalau gorengan, minuman manis, haus ya. iya betul dong, Bikin tambah cepet haus kalau banyak makan gorengan gorengan. itu kalorinya memang besar, tapi pertama dia akan cepat anaknya menjadi lapar kembali karena peningkatan gula darah yang signifikan. Itu pasti begitu dia turun dia pasti akan mencari makanan lagi. Jadi sebaiknya dihindari. Jadi kita memilih makanan yang padat gizi, yang makanan pada umumnya kita makan nasi dengan protein, serat, cairan, apalagi pada saat anak berpuasa itu penting sekali untuk melihat kebutuhan gizi seperti ini. Ya, dok, saya ke dokter Rusdiana dulu. Ya. Dok, tadi kan dokter Upi ya, saya panggil dokter Upi. Dokter jelaskan tentang anak yang makanannya harus terpenuhi, jangan sampai ada makanan tertentu, jangan sampai nanti loyo berpuasanya. Dari segi dokter anak melihat apa ada strategi khusus yang bisa diterapkan dok kepada anak-anak agar tetap semangat dalam menjalankan puasanya? Pada prinsipnya anak-anak itu kan peniru yang ulung ya, yang ulung. Jadi tentunya harus ada role model, ada yang harus yang dicontoh gitu. Nah jadi ya kalau misalnya satu rumah semuanya puasa. Pada saat makan sahur itu semua rame-rame. Terus ada kan yang lagi tren di YouTube itu mereka pada joget-joget tuh, sahur sambil joget-joget biar yang bayi-bayi juga ikut bangun. Nah itu kan menyenangkan bagi anak-anak ya. Kayak bermain dok. Iya kayak bermain gitu. Intinya begitu. Jadi anak-anak itu pertama dia pencontoh. Jadi dia mencontoh dari orang tua, dari kakak-kakaknya. Kemudian yang kedua buat sesuatu tuh jadi menyenangkan. Seolah-olah bukan suatu paksaan buat dia melakukan itu. Kemudian yang berikutnya ya anak-anak juga suka dipuji. Jadi kalau misalnya anak umur 5 tahun, 6 tahun sudah bisa puasa ya 2 jam, 3 jam ya harus dikasih pujian. Wah hebat si Ade, reward ya. Iya, hebat si Ade udah bisa puasa gitu ya. Itu jadi anak-anak senang dengan itu.
Kemudian ya jangan sampai memaksa ya, memaksa. Jadi ya pada prinsipnya tadi itu anak-anak itu ada contohnya dulu, kemudian suasananya dibikin menyenangkan, sama misalnya makan makanan orang tuanya juga, misalnya makanan yang padat kalori itu dok ya, orang tuanya pada makan itu semua, nah pasti anaknya juga akan ngikut gitu. Jadi makan rame-rame, anaknya akan mencontoh seperti itu. Jadi anaknya jadi akan senang seperti itu. Nah, untuk anak dok, tadi dia sudah senang, kita kasih motivasi, tapi misalkan berpuasa, tiba-tiba di tengah jalan, "Ma, saya sudah tidak sanggup, saya mau buka puasa." Nah, apa ada tanda khusus dok dari kita orang tua untuk mengenali bahwa si anak ini sudah harus batal puasanya? Ya, oke. Ya benar ya, itu penting banget dok ya. Karena tadi itu kita nggak boleh memaksa, meskipun kita tahu bahwa puasa itu wajib ya. Tapi kita tidak boleh memaksa dan kita tetap harus mengutamakan kesehatan dan keselamatan anak tersebut. Karena anak-anak itu berbeda ya dengan orang dewasa dok ya. Anak itu bertumbuh dan berkembang. Dan mereka justru karena bertumbuh berkembang itu membutuhkan kalori yang jauh lebih besar dari makanannya itu. Jadi pada saat anak berpuasa terus ditemukan tanda-tanda misalnya anaknya lemas, kemudian keringat dingin, itu tanda-tanda hipoglikemia atau kekurangan gula darah gitu. Jadi ya sebaiknya anaknya dibatalkan puasanya ya itu. Nah tadi dari awal disebutkan bahwa anak yang berpuasa itu harus yang sehat gitu ya. Karena jangan sampai gara-gara puasa anaknya jadi sakit. Kemudian pertumbuhan perkembangannya jadi terhambat gara-gara berpuasa. Nah itu prinsip itu yang harus dipegang dalam mengajarkan anak-anak kita untuk berpuasa. Ya. Kalau dari gizinya dok, nah, kapan misalkan kita bisa mengetahui orang tua ya dok bahwa anaknya kayaknya sudah energinya ini sudah lowbat, jadi sudah harus dibatalkan puasanya dok. Benar tadi kata dokter Diana, salah satunya itu lemes, dia cenderung ngantuk, sudah mual, itu pusing, sulit konsentrasi, itu sudah bisa kita anggap bahwa anak ini mungkin sudah kurang sudah energi. Jadi sebaiknya jika kita temukan tanda-tanda tersebut, ya lebih baik anaknya disuruh buka puasa aja. Iya, daripada anaknya sakit. Iya, sampai benar. Iya. Repot juga orang tuanya jadi. Semuanya jadi repot. Ya, nah terakhir dok ini. Kalau dari dokter anak dan dokter spesialis gizi untuk strategi. Jadi strategi yang kira-kira orang tua bisa terapkan di rumah supaya anak-anaknya tetap puasa tanpa ada paksaan, tetap semangat, tapi tetap juga gizinya terpenuhi. Ya. Saya persilakan dokter Mas Diana dulu dok. Ya, kalau tadi kan dokter gizi sudah sampaikan ya kebutuhan kalorinya apa dan sebagainya. Jadi kalau untuk kebutuhan gizinya ya tentunya dengan pada saat sahur, kemudian jangan langsung ya pada saat sahur itu oke lah untuk persiapan jangka panjang lah itu. Jadi kalorinya itu sesuai untuk kedepannya. Nah pada saat buka itu jangan langsung balas dendam ya nggak boleh. Jadi itu diupayakan tetap bertahap ya sehingga total kebutuhan kalori tadi yang sudah disebutkan sama dokter Upi itu bisa terpenuhi gitu. Tentunya dengan kebutuhan karbo, misalnya dari nasi, kemudian apalagi protein ya dok ya, protein, kemudian lemak dan jangan lupa itu seratnya, cairannya itu jangan lupa buah iya itu harus terpenuhi ya harus terpenuhi dan tentunya kembali lagi harus dicontohkan dengan orang serumah karena ya kalau misalnya orang yang buka dengan gorengan yang banyak ya nanti anaknya juga mencontoh dok ya jadi kalau disarankan anaknya makan buah ya orang tuanya harus makan buah juga makan sayur juga ya seperti itu sama-sama dok iya supaya satu rumahnya sehat jangan iya benar iya harus begitu. Kalau dari dokter iya betul. Tadi sudah disebutkan juga bahwa memang pada saat anak buka itu biasa kan terlalu bersemangat biasanya. Nah itu kita perlu nafsunya menggebu-gebu mau makan semua dok. Iya betul. Memang itu juga memang biasa kan kita tanya anaknya mau makan apa pas buka. Jika memang itu cukup
gizinya bagus, itu sebenarnya tidak masalah kita berikan. Namun kan kita juga perlu mengajarkan anak mana makanan yang memang bagus dikonsumsi dengan yang tidak. Jadi memang dari kita dulu, orang tuanya dulu yang harus mencontohkan. Jadi jangan sampai kita sudah berkuar-kuar, anak itu tidak bagus makan Indomie. Ternyata orang tuanya makan Indomie, sahurnya Indomie, menyediakan hal seperti itu. Jadi otomatis kita sebagai orang tua yang mulai dari kita dulu. Kemudian kita kan mengoptimalkan di menu sahur tadi. Jadi harus ada pokoknya karbohidrat, protein sih yang terutama, karena itu memanjangkan rasa lapar. Jadi anak-anak tuh cenderung kalau dia mengkonsumsi protein dalam jumlah yang cukup, itu insya Allah tuh laparnya itu bisa tertahan sebenarnya. Di samping kebutuhan cairan, serat dan lainnya itu harus tetap diperhatikan. Kemudian sedikit tips supaya anak betul-betul mau berpuasa kan biasanya memang selain reward tadi, reward harian maupun reward untuk jangka panjang sesudah lebaran. Sesudah lebaran biasa anak lebih bersemangat seperti itu. Jadi tanya apa yang dia mau makan, dilibatkan anaknya dalam memilih makanan. Kemudian kita juga orang tua kita bisa variasikan makanannya. Misalnya dia tidak suka sayur, kita buat dia sukanya cuma telur, ya telur pakai sayur. Dia sukanya nasi gorengnya pakai sayur gitu. Jadi tetap kita tidak menyingkirkan kesenangan anak supaya dia tetap bersemangat dengan tetap memperhatikan nilai gizi. Termasuk itu dok ya, anak-anak yang suka pilih-pilih makanan itu dok. Betul. Makanya harus dilibatkan kalau dia untuk memilih makanan, memilih menu ya. Bisa di request dok oh iya besok mau makan apa sahurnya betul. ini. Harus seperti itu. Jadi kalau dia mau nugget misalnya, dia usahakan ibunya bikin nugget homemade yang tahu isinya apa. Karena kalau nuggetnya pasaran kan kita kan belum tahu apakah betul-betul ada ayamnya. Misalnya nugget ayam, yakin itu ayam semua. Essence ayam aja, aroma ayam. Ternyata dia ralikonya dia ternyata dia lebih banyak penyedap rasanya. Misalnya dia sosis katanya daging padahal isinya bukan. Ya seperti itu. Jadi kalau misalnya dia pun request, saya bisa bikinkan. Jadi lebih baik homemade lah. Ya. Telur kita banyak dok, telur di sini. Modifikasi, banyak kan semua. Kan protein dok telur. Iya banget. Iya. Apalagi telur tuh bisa diolah dari rebus, kukus sampai goreng pun masih semua, bisa lah. Masuk lah itu. Masuk. Ya. Perbincangan kita sebenarnya sangat menarik dok. Sayang sekali kita dibatasi waktu dan ini tentunya sangat bermanfaat khususnya bagi ibu-ibu ya, ibu-ibu yang setiap hari sibuk menyiapkan menu untuk keluarga dan untuk anak-anak. Sahabat Arnum semuanya, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih atas kehadirannya dok, dokter cantik semuanya. Semoga akan selalu semangat memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada sahabat Arnum semuanya. Untuk sahabat Arnum, tetap sehat menjalankan ibadah puasa, tetap semangat, dan jangan lupa terus menyaksikan podcast Saromase, sahabat berbagi topik, menginspirasi untuk sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.